Halo semua, jumpa lagi di Ekskul Multimedia. Di video kali ini, kita akan membahas tentang fungsi tool shaping. Simak terus videonya. Pertama, buat kotak terlebih dahulu, kemudian beri warna yang berbeda. Seleksi semua objeknya, kemudian di atas akan muncul fungsi tool shaping. Kemudian pilih di bagian Weld. Untuk hasilnya akan berubah warna, sesuai warna yang di bagian belakang atau objek kedua yang kita pilih. Contoh lagi. Objek pertama kita pilih merah. Ini adalah area objek merah. Usahakan kalian sambil tekan Shift pada keyboard, kemudian objek kedua kita pilih biru, kemudian tekan Weld. Hasilnya pasti akan berwarna biru. Selanjutnya, buat lagi kotak dan bedakan warnanya. Di sini kita akan membuat 4 kotak, supaya nantinya bisa dijadikan perbandingan. Pertama kita pilih objek berwarna biru, kemudian objek kedua kita pilih warna merah, nantinya yang terpotong akan objek merah, karena objek merah adalah objek kedua yang kita pilih. Klik Trim, hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya, kita pilih dahulu objek merah, yang kedua kita pilih objek biru, apabila kita trim, maka yang terpotong adalah objek biru. Hasilnya sebagai berikut. Buat lagi kotak dan bedakan warnanya. Di sini kita akan membuat 4 kotak lagi, supaya nantinya bisa dijadikan perbandingan. Pertama kita pilih objek berwarna biru, kemudian objek kedua kita pilih warna merah, nantinya akan ada objek baru berwarna merah, karena objek merah adalah objek kedua yang kita pilih. Klik Intersect, hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya, kita pilih objek berwarna merah, kemudian pilih warna biru, nantinya akan ada objek baru berwarna biru, karena objek biru merupakan objek kedua yang kita pilih. Klik Intersect, hasilnya sebagai berikut. Buat lagi kotak dan bedakan warnanya. Di sini kita akan membuat 4 kotak lagi, supaya nantinya bisa dijadikan perbandingan. Simplify akan memotong objek yang berada di belakang, tanpa dipengaruhi objek mana dulu yang kita pilih. Contoh, kita klik dulu merah, kemudian klik biru, yang terpotong tetap objek merah, karena objek merah berada di belakang objek biru. Klik Simplify, dan hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya, kita langsung seleksi semua objeknya, kemudian kita klik Simplify. Untuk hasilnya, sebagai berikut. Buat lagi kotak dan bedakan warnanya. Di sini kita akan membuat 4 kotak lagi, supaya nantinya bisa dijadikan perbandingan. Pertama pilih objek biru, kemudian pilih objek merah, yang terpotong adalah objek biru, karena objek biru ada di bagian paling depan. Karena front minus back akan memotong bagian depan, tanpa dipengaruhi objek mana dulu yang dipilih. Kemudian, bagian belakang akan menghilang. Untuk hasilnya,
sebagai berikut. Selanjutnya, kita klik dulu merah, kemudian klik biru, yang terpotong tetap objek biru, karena aturan yang tadi masih berlaku selagi kita menggunakan front minus back. Klik front minus back, dan hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya, buat lagi kotak dan bedakan warnanya. Seperti biasa, kita akan membuat 4 kotak lagi, supaya nantinya bisa dijadikan perbandingan. Back minus front akan memotong objek bagian belakang oleh objek di bagian depan, kemudian objek di bagian depan akan hilang. Ini kebalikan dari front minus back. Pertama pilih objek biru, kemudian pilih objek merah, yang terpotong adalah objek merah, kemudian objek biru akan menghilang. Kemudian, kita seleksi semua objeknya. Lalu klik back minus front, dan hasilnya sebagai berikut. Sampai di sini, sudah bisa dimengerti? Lanjut, buat lagi kotak dan bedakan warnanya. Create body akan membuat objek baru dari objek yang bersinggungan, tanpa menghilangkan objek yang membentuknya. Contoh sebagai berikut. Pilih objek biru, kemudian pilih objek merah, atau kita pilih objek merah dulu, kemudian objek biru, itu akan sama saja. Untuk hasilnya, akan ada objek baru lagi berupa outline, atau sekadar garis pinggir dari objek pembentuk tadi. Pindahkan objek barunya, ini bisa kita kasih warna juga. Itu dia, 7 fungsi dari Tool Shaping, semoga bisa dimengerti dan bisa dipraktekkan. Sekian untuk videonya, like, jika kalian suka video ini, subscribe, sebagai tanda kalian join di Ekskul Multimedia. Jika ada request, kritik dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.